kan itu aja. Satu hiruk pikuk yang mencerminkan sesuatu yang lebih mendasar. Nah, jadi kita belum juga sanggup itu mengubah sumber daya alam kita yang cukup besar dengan itu. Kalau kita lihat di sisi lainnya ya, kita mau kebudayaan, memang definisinya banyak sekali. Saya lihat misalnya, saya agak risau, sangat risau dengan acara-acara TV misalnya. Kalau saya udah lama bilang, kalau acara-acara TV itu bisa kita jadikan indikator untuk mengukur satu tingkat civilization, ya, kebudayaan kita, maka potretnya sangat suram. Saya itu sudah hampir setahun misalnya tidak nonton televisi kita, semua stasiun sekali-sekali aja. Sebab acara-acara TV kita betul-betul tidak bisa ditonton. Isinya pameran kebodohan yang luar biasa. Dulu Mas Dinas Reden itu sampai komplain sama saya waktu itu acara-acara pocong-pocong, bukan pocong, acara-acara keagamaan. Yang misalnya anak yang membantah orang ibunya tuh matinya dikurungi batu segala macam itu kan divisualisasi dengan sangat gamblang. Jadi kata Mas Dinas itu, saya terlalu aneh. Ini pembodohan bangsa gitu. Walaupun dia itu bukan Islam ya. Ada penontonnya itu memang. Kalau pasti ada penontonnya. Kalau ada penontonnya, ini situasinya lebih merisaukan. Karena selera kita situ-situ aja. Film juga secara kualitas ya naik ya. Kita mulai jadi apa yang kita impikan sejak lama, yaitu menjadi tuan rumah di negeri sendiri di bidang perfilman. Tapi secara umum mutunya juga masih mesot-mesotan aja. Pocong mesot, pocong minta kawin, pocong itu too much. Nah, kita lihat lagi di teater. Mas Radar ini aktivis teater yang saya tidak melihat ada peningkatan yang serius juga di teater. Yang laris masih Rian Tiarno dengan teater koma, yang sebetulnya adalah versi lebih halus daripada Tribula. Di sini berapa lama? Sudah sekian puluh tahun. Nah, kemudian seniman-seniman kita juga gagal, tidak mampu membentuk atau membangun tema-tema baru di luar kritik terhadap pemerintahan. Semua kelompok-kelompok itu menjual kritik, ada sindiran, dia kata ganti, ini acara-acara TV kayak Sini Butet itu sentilan, nanti ngeledekin seluruh di DPR. Kesenian kita nggak bisa keluar dari kerangka ngejek-ngejek pemerintah dan DPR. Itu bukan berarti mereka tidak boleh dikritik. Maksud saya kesenian mestinya melampaui itu, beyond sesuatu yang shallow begitu. Dia harus angkat, ditransendensikan sehingga dia menyampaikan suatu pesan yang melampaui hal-hal yang seperti itu. Boleh menjadikan itu sebagai bahan mentah, tetapi kalau kesenian kita sekarang adalah menjadikan bahan mentah itu sendiri kemudian disajikan ulang kepada publik, itu gelondongan begitu, itu bukan kesenian, itu jurnalistik biasa. Nah, itu kalau indikator-indikatornya memang cukup merisaukan. Nanti mungkin Mas Radar bisa membantahnya. Industri musik juga begitu. Kita lihat ada kegairahan, tapi lihat dari segi tema misalnya, tema lagu belum bergeser dari kecengengan-kecengengan yang tidak menjawab apa-apa, tidak menyajikan optimisme apapun. Tentu saja lagu-lagu barat itu sebagian besar temanya cinta. Tapi kalau Anda perhatikan liriknya, ada banyak sekali optimisme. Artinya permasalahan hidup itu tidak dibiarkan dan tidak ditanya mengapa begini, mengapa terjadi pada diriku, seperti lagu-lagu kita, tapi dicoba ditranslasikan dan pada akhirnya selalu menawarkan optimisme. Anda lihatlah lagu The Bee Gees, lagu Beatles, lagu Tom Jones, generasi sedang ini, sampai yang baru-baru yang memang secara musikal sebetulnya juga istimewa, tetapi dari segi lirik ada sesuatu yang dia coba ingin sampaikan. Dan itu melampaui sesuatu yang sehari-hari, yang filosofis penderitaan, filosofis malam hidup, dan pada akhirnya tidak henti merayakan hidup ini sendiri.
kira-kira itu. Dan kita nggak lihat dari segi musikal, saya kira juga tidak ada peningkatan musik-musik pop Indonesia ya. Mereka belum banyak belum bermain musik dengan sungguhan, dan tiba-tiba disediakan oleh teknologi berupa motion synthesizer, berupa elektronik yang bisa melahirkan suara-suara digital yang luar biasa kayanya. Dan musik kita lompat ke situ, tidak ngerti partitur, tidak tahu Mozart, tidak ngerti dasar-dasar musik musik klasik misalnya, itu kelihatan. Ini bukan sesuatu yang sangat menakutkan, tetapi kita bisa lihat sebagai sesuatu yang cukup merisaukan ya, karena ada semacam krisis daya cipta. Daya cipta kita cukup rendah. Emang lucu, misalnya grup rock di kita itu semuanya cewek. Semua grup rock kita itu justru menjadi terkenal karena membawakan lagu-lagu cengeng. Ya saya sebutkan Masif lah, Samson lah, Raja lah, Peter Pan lah. Nah, kalau kita ngomong lebih jauh lagi, saya pastikan mereka banyak mencipta. Beberapa lagu yang terkenal itu mencipta. Dan saya punya asli-aslinya. Jadi saya bisa pastikan. Di karya sastra juga begitu, saya kira ada proliferasi yang cukup mengembirakan dari segi jumlah pengarang, jumlah penyair. Tetapi dari segi mutu memang agak risaukan. Saya dalam hal ini mau mengkritik Kompas awalnya Mas Daniel, karena Kompas itu terlanjur semacam jadi barometer ya. Setiap minggu dia memunculkan misalnya cerita pendek yang mutunya saya kira sangat buruk, mutunya sangat buruk. Sebagai contoh aja Mas Daniel, yang terbaru ini misalnya cerpen Marcelo Gumila Aji Dharma itu terpilih sebagai cerpen terbaik Kompas, lalu terpilih sebagai buku. Padahal saya sendiri menulis di situ bahwa ini adalah himpunan dari cerita-cerita yang sudah lama beredar. Saya tahu itu dari cerita sufi, dari cerita folklore gitu. Dia cuma merangkum saja. Yang persis dilakukan di majalah Kuncung misalnya oleh Kak Seno gitu, diceritakan kembali oleh Kak Seno gitu, kira-kira begitu. Dan di Kompas muncul sebagai itu dan jadi cerpen terbaik. Bagaimana saya bilang ini kalau koran nasional sebesar ini dan jadi semacam barometer paling tidak untuk sastra koran ya, setiap minggu memuat cerita-cerita yang tidak menggembirakan. Ya Mas Radar itu pasti kritiknya lebih tajam lagi, dia lebih ngerti sastra. Tetapi saudara sekalian, dengan comotan-comotan fenomena yang cukup merisaukan buat saya, yang paling merisaukan adalah hancurnya budaya hukum di negeri kita. Mungkin saya bias karena saya sekolah hukum ya, tetapi kerusakan di bidang hukum itu betul-betul menyeluruh, betul-betul dari pucuk ke bawah. Semua ini lawyer dia tahu pasti. Di semua tahap proses hukum bisa dibeli. Dan potretnya luar biasa murah. Kebetulan kita tahu, karena kita tahu pelakunya gitu ya, dan mendapat first hand story dari orang-orang itu, baik sebagai hakim, sebagai lawyer pasti, sebagai jaksa, sebagai polisi. Kita ambil dengan gampang, kita bisa ingat, misalnya kasus Senturi juga ditindaklanjuti. Kasus penganiayaan Sintama Islangun ditengok oleh Presiden Republik Indonesia di rumah sakit dan tidak ditindaklanjuti sampai lagi. Ada banyak sekali kasus. Saya kemarin ketemu Hakim Agung di lantik hari kemarin. Dia bilang nggak mungkin di atasnya. Jadi tunggakan perkara itu sekarang itu 1 tahun satu hakim harus kira-kira atas 13.000 perkara. Jadi rata-rata dia kalau ideal jadi sehari harus memutus kira-kira 30 perkara sehari. Jadi nggak mungkin di atas. Harus ada terobosan. Misalnya membuat kasus-kasus itu jangan gampang-gampang naik ke kasasi ke Mahkamah Agung. Kalau dari seluruh Indonesia itu muaranya di, dan sekarang kita bukan naik Solomon seperti di Amerika,
Solomon, semakin saya bilang 2000 Solomon pun 2000 aku masuk itu gak bisa ngatasinya, karena kebakaran perkara dari tahun 60-an pun masih ada. Dari tahun 60-an, setengah abad, beberapa kasus itu bertimbul. Nah, jadi saya kira karena waktu yang terbatas, buat saya yang paling menyesalkan, tadi itu cuma ilustrasi-ilustrasi kecil saja, tapi yang paling menyesalkan adalah wilayah hukum yang hancur. Sebuah demokrasi tanpa diiringi atau dikawal oleh budaya hukum yang kokoh, niscaya demokrasi itu jadi nanti atau jadi kurang lebih seperti sekarang. Walaupun situasi sekarang kita belum terlalu buruk betul, tetapi memang sedang pelan-pelan merosot. Kelihatan dari begitu banyak indikasi yang bisa kita lihat di berbagai sektor hidup.